kita bagaimana blockingnya. Jadi ponsel itu setelah kita ketahui ada RF, ada baseband, ada UI. Nah, RF, baseband, dan UI ini sumber tegangannya adalah Fibat. Jadi mengapa penting sekali kita mengecek di konektor baterainya ada konslet atau tidak? Karena jika ponselnya ini konslet, ya dari kita deteksi ada konslet, maka ketiga blok ini juga akan ikut short. Ya, jadi kita bercerita sekarang bahwa ini ponselnya tidak ada yang short. Nah, masukkan tegangan boleh dari power supply atau dari baterai, maka tegangan ini akan rata semua input Fibatnya ke sana. Nah, khusus untuk menghidupkan ponsel, nanti tegangan Fibatnya yang kita bahas adalah tegangan yang masuk ke blok baseband, ya, blockingnya blok baseband. Pertama, ada beberapa yang dari konektor baterai ini masuk ke power tuh ada yang langsung masuk ke power atau lewat dulu yang namanya switch mode battery. Ya, artinya nanti lewat IC charging. Nah, saya akan singkat saja di sini bahwa input Fibatnya sudah masuk ke power. Untuk membuktikan bahwa input Fibatnya sudah masuk ke power, kita wajib mengukur di tombol on off. Jika di tombol on off ini ada, berarti sumber tegangan baterai ini sudah masuk ke power dan power siap untuk diperintah. Sistem kerja on off-nya adalah di sini inverter, yaitu keadaan yang terbalik. Contohnya pada saat masuk input Fibat di IC power, di on off akan ada tegangan. Tapi saat ada tegangan di on off, power belum bekerja. Kapan bekerjanya power? Yaitu ketika tegangannya digabungkan dengan kaki ground sehingga yang tadinya ada tegangan atau posisi high berubah menjadi posisi low. Maka IC powernya mulai bekerja, mengeluarkan dari kamar atau room regulator berupa regulator buck regulator yang menghasilkan arus besar untuk kegiatan sistem dari smartphone-nya sendiri. Di sini ada LDO untuk kebutuhan ruangan-ruangan di CPU dan interface. Ini output dari power berupa tegangan. Sementara perintah itu keluar dari logic control di sini. Nah, adapun saat ditekan on off, kita lebih baik konsentrasi di logic control. Karena logic control ini adalah yang menghidupkan ponselnya, yang menggerakkan ponselnya, bukan tegangan. Tegangan hanya diberikan dari power didistribusikan ke komponen-komponen lain. Tujuannya adalah untuk supaya komponen-komponennya aktif atau hidup. Sementara untuk bekerjanya komponen adalah dengan menggunakan logic control. Saat ditekan on off, logic control yang pertama keluar adalah power on reset, di mana power akan mereset dulu CPU agar CPU-nya siap-siap untuk bekerja. Sudah tentu perintahnya ini harus dibarengi dengan clock atau sleep clock. Tujuannya apa? Perintah yang diberikan itu harus langsung dilaksanakan, tidak boleh ada delay. Kenapa namanya sleep clock? Karena pada saat sebelum power ini bekerja, pada saat dimasukkan baterai masuk ke power, ini otomatis tegangan di on off ada, kemudian VRTC pun ada. Saat VRTC-nya ada, maka clock-nya pun bekerja. Jadi ini 3 serangkai lah, on off, for real time clock, dan sleep clock-nya begitu baterai dimasukkan, denyutnya langsung bekerja. Jadi selama ada baterai, ini denyut jantungnya pakai yang ini. Tapi posisinya handphone masih pasif, tertidur. Makanya sleep clock. Begitu ditekan, power on reset keluar beserta sleep clock, maka CPU membalas atau merespon. Kalau untuk MTK nama jalurnya adalah watchdog. Kalau untuk Qualcomm nama jalurnya adalah PSO. Kalau untuk Exynos atau Samsung biasanya warm reset. Kalau untuk iPhone itu namanya keep live, ya. Kemudian kalau untuk yang Intel itu ada power good atau on di situ, ya. Nah, bersama dengan kata CPU saya siap bekerja, tapi untuk memproses data saya membutuhkan clock. Maka dia meminta lewat jalur clock request dari CPU ke IC power. Begitupun power akan menyanggupi dengan cara mengaktifkan kristal yang ada di RF.
power memberikan tegangan ke RF, khususnya ke kristal, agar kristalnya menjadi aktif dan mengeluarkan RF clock atau sys clock sebesar 26 MHz. Kalau untuk MTK, kalau untuk Qualcomm adalah 19,2. Nah, ini kristal clock ini penghasil clock aktif. Ini sangat dibutuhkan saat pertama kali CPU melakukan aktivitas atau booting. Ya, ini. Jadi sampai di sini tadi CPU sudah mulai ada aktivitas atau booting. Nah, sesaat setelah CPU booting, cara tanda-tandanya CPU sudah mulai booting adalah pertama getar, kemudian nyala white LED, muncul logo, kemudian diikuti dengan splash screen. Jadi bunyi logonya bergerak diikuti dengan bunyi suara ya, startup sound gitu, bunyi startupnya. Kemudian ada loading application tuh ya. Setelah sudah loading application, masuk ke menu. Nah, beberapa kalibrasi seperti baterai, MMC, juga sinyal itu akan muncul satu persatu sehingga keadaan startup jadi sempurna atau dalam keadaan standby. Namun jika tidak ada perintah, ponsel kembali kepada posisi sleep atau tertidur. Nah, mode ponsel itu nanti ada pertama startup yang aktif booting, itu ada perubahan dari kristal sleep menjadi kristal aktif. Itu saat pertama booting. Nanti pada saat aktif, contohnya apalagi untuk memanggil, maka kristal ini yang terus bekerja. Nah, saat ponsel harus istirahat dan tidak ada kegiatan, maka clocknya berubah lagi jadi clock pasif. Nah, sesuai dengan switch mode ini bak regulator. Jadi kalau misalkan saat ponsel aktif, arusnya tinggi. Ini yang akan menjadi switch mode dari ponselnya. Saat ponsel harus sleep, tidur, dia menurunkan arusnya. Dan saat tidur, maka detak jantung dari ponselnya kembali lagi ke posisi 32,768 kHz. Jadi seperti itu startup ponsel. Nah, ini nanti saran dari saya, ada urut ini dijadikan titik ukur atau saat kita menangani kasus mati total. Apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama adalah pastikan tidak ada short, no short here, tidak ada konslet. Keduanya, pastikan di on off ada tegangan, karena ini sebagai pemicu rangkaian motorik ponselnya untuk bekerja. Yang ketiganya adalah sesaat setelah tekan on off, jangan mengukur bagian analog untuk kebutuhan CPU-nya, tapi diukur kebutuhan digitalnya. Saat ditekan on off, yang wajib kita ukur adalah respon dari CPU. Jika respon dari CPU-nya ada, berarti kebutuhan pokok CPU sudah terpenuhi. Ini untuk mempercepat kita menganalisa sudah sampai manakah grup unit IC yang ada di basement ini mulai bekerja. Paham sampai sini? Ya. Jadi sengaja saya kasih titik-titik ini, dan next saya akan upload semua tipe Xiaomi, tipe apapun itu. Jadi titik-titik pengukurannya saya lebih mengacu kepada logic control dibanding kepada pengukuran tegangan. Ini analognya, ini digitalnya. Oke?